Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Dejuan Story. Nah, kali ini Juan bakalan buat video seputar memberikan edukasi atau pengetahuan kepada teman-teman yang sederhana tapi sangat bermanfaat. Bermanfaat untuk para wanita di luar sana. Oke? Nah, topik Juan kali ini adalah 10 kebiasaan perempuan yang ternyata tidak disukai oleh pria. Pasti di antara teman-teman perempuan di luar sana yang selalu menanyakan hal ini. Sebenarnya apa sih hal-hal yang tidak disukai oleh pria? Nah, terkadang itu menjadi problem yang sangat mengganggu ya. Mungkin kalau kalian yang lagi pacaran atau kalian yang lagi LDR ataupun kalian yang lagi PDKT sama pasangan kalian si cowok. Nih, ada beberapa kebiasaan yang tidak disukai oleh pria. Yang pertama, tidak mengatakan yang sebenarnya yang ada dalam hati. Oke, tidak mengatakan yang sebenarnya yang ada dalam hati. Nah, gini loh teman-teman. Misalnya nih kalian lagi berantem ya. Terus si perempuan tiba-tiba diem. Atau enggak, besoknya dia udah bicara. Ya, itu hal yang paling tidak disukai oleh seorang pria. Karena kenapa? Pria itu adalah seorang yang sangat terbuka, beda dengan perempuan. Perempuan adalah makhluk Tuhan yang paling tertutup dan misterius, sedangkan lelaki atau pria adalah makhluk Tuhan yang paling terbuka. Oke. Karena apa ya teman-teman ya? Pria itu teman-teman bukanlah seorang dukun, oke? Pria bukanlah seorang dukun yang bisa mengerti isi hati dan isi pikiran teman-teman. Sekali lagi, pria adalah atau bukan seorang dukun yang dapat membaca pikiran dan hatinya seorang wanita. Oke ya. Terus kemudian, pria paling tidak suka wanita yang menggerutu. Misalnya gini nih, dikit-dikit ketika cowoknya di luar nongkrong bareng teman langsung gerutu. Oh, mukanya kayak apa ya? Kayak punya teman-teman kaum wanita, pahami aja lah gimana wajahnya kalian ketika kalian melihat pasangan kalian atau orang yang lagi dekat dengan kalian duduk di tempat nongkrong bareng teman-temannya. Ekspresinya pasti gini guys ya. Kamu di mana? Kamu di mana? Nah, gitu ya. Kemudian sering tarik ulur. Tarik ulur sih boleh-boleh saja teman-teman. Tapi lihat dulu tipikal pasangan kalian ataupun tipikal orang yang kalian mau dekati itu seperti apa. Mungkin misalnya dia ini orang yang tak sabaran. Jangan main tarik ulur. Itu saran John ya, jangan. Karena kenapa? Lelaki paling tidak suka seperti itu. Ibarat kayak gini ya, kayak layang-layang ya. Layang-layang itu kalau ditarik pas angin kencang putus, gitu kan? Tapi pas anginnya ndak ada, dilonggarkan. Set. Jadi gitu tarik ulur ya. Apalagi kalau dalam keadaan pendekatan ya. Bagi teman-teman yang lagi pendekatan dengan cowok, jangan pernah pakai trik itu. Cowok paling gak suka dan cowok paling cepat beralih target. Ya kalau untuk tarik ulur ya boleh-boleh saja sih kalau menunjukkan, cuman ada kriteria-kriteria tertentu yang memang wajib trik ini dipakai. Tapi mayoritas lelaki paling tidak suka ditarik ulur. Kemudian berikutnya,
drama. ini ini kaum wanita paling suka nih, paling suka nonton film drama Korea. 100% wanita setuju pasti. Kalian paling suka nonton film drama ya. Dan film drama ini teman-teman tidak boleh pakai dalam dunia nyata atau dalam ketika teman-teman berhubungan dengan seorang perempuan. Dengan seorang laki-laki ya. Jangan pernah menggunakan drama, oke? Contoh dramanya nih ya, apa ya? Reaksi yang berlebihan, oke? Menangis yang berlebihan, marah yang berlebihan, yang tanpa sebab, itu drama tidak boleh ya. Laki-laki tidak bakalan betah. Kemudian serba ketergantungan. Memang wanita itu adalah makhluk yang sangat membutuhkan laki-laki dalam berbagai hal ya. Banyak misalnya nih mengantar mungkin ya, pergi ngantar makan, itu ketergantungan juga ya. Terus ketergantungan akan ditelepon terus menerus, itu ketergantungan juga ya. Memang boleh-boleh saja ya seperti itu, cuman lelaki paling tidak suka. Karena kenapa? Wanita itu harus mandiri ya guys. Wanita itu harus mandiri juga, tidak boleh terlalu sering ketergantungan. Terus suka membawa-bawa masa lalu. Ya rata-rata sih perempuan kalau lagi marah ya, kalau lagi marah itu suka mengumbar masa lalu, membawa masa lalu. Contoh kayak gini, kok lagi marah ya, kok kamu gini sih, dulu mantanku itu baik loh, kalau dijemput tepat waktu gitu, nggak kayak kamu disuruh jemput sekarang 2 jam kemudian baru sampai. Nah, jangan pernah membawa masa lalu. Laki-laki paling tidak suka teman-teman ya. Atau enggak gini, membawa masa lalu misalnya nih, ada lagi contoh ya. Dulu misalnya si lelaki menjanjikan beli HP, tapi tidak pernah dibelikan. Setelah itu ketika sang wanita marah, dia mengungkit masa lalu. Kamu nih tidak pernah belikan saya HP, dulu kamu berjanji ingin belikan HP dan sebagainya. Nah, itu lelaki paling tidak suka teman-teman. Kemudian mencoba mengontrol. Ya ada juga tipikal cewek yang suka mengontrol ya, karena mungkin dia orangnya mandiri, kemudian apalagi ya, keras mungkin ya, dia lebih suka mengontrol. Nah, cowok paling gak suka cewek yang suka mengontrol. Karena kenapa? Sudah jelas, lelaki adalah pemimpin bagi keluarga. Oke, sudah jelas ya. Karena kenapa juga teman-teman, gini juga ya, kalau mengontrol dalam hal pergaulan ya, itu nggak bisa, nggak boleh teman-teman. Bagi yang wanita yang menonton video, nggak boleh kalian mengontrol laki-laki dalam hal pergaulan. Kenapa? Karena laki-laki diciptakan untuk bermain guys. Otaknya lelaki itu diciptakan untuk bermain. Contoh, main bola, main game, main takraw, ngumpul bareng teman. Itu proses pencipta itu berada pada otaknya laki-laki ya, sorry ya. Kalau otaknya perempuan cuma satu ya, belanja. Itu aja sih kalau menurut Juan. Dasar penciptaan otaknya nih, mereka nggak bisa kalau udah belanja. Dan mereka paling bahagia kalau belanja. Begitu juga dengan laki-laki. Proses penciptaan otaknya laki-laki ini paling suka bermain dan tidak suka dimainkan. Iya, nyaman. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau marah memilih untuk diam. Ini satu hal yang paling membuat laki-laki itu jengkel. Serius teman-teman. Perempuan kalau marah, laki-lakinya misalnya gini ya, perempuannya bicara, wow panjang lebar, stop, diam. Tiba-tiba si laki-laki menjelaskan, dari ujung sampai ujung ya, dari timur sampai barat si laki-laki menjelaskan. Si perempuan cuma bilang apa? Oh, diam.
Itu laki-laki paling tidak suka. Padahal si laki-laki itu ingin menjelaskan letak permasalahannya, tapi karena wanita adalah makhluk yang egois, dia memilih diam. Nah, tidak mau mendengar. Terus sengaja membuat cemburu ya. Sengaja membuat cemburu itu kayak misalnya nih, kalian lagi jalan, terus tiba-tiba telepon. Sengaja ya, ini sebenarnya teman yang ngomong, tapi kesannya kayak apa, lebih so sweet gitu, dia ngobrol di HP lebih so sweet. Jadi si cowok ini bakalan apa ya, nggak suka gitu. Rata-rata gini nih, teman-teman, kalau cowok jalan sama cewek yang baru PDKT, biasanya gini. Kalau cewek ngangkat telepon, halo, oh iya, gimana dengan kakak, udah lulus tentara misalkan nih, baju polisi udah keluar, misalkan itu lelaki paling tidak suka, atau cowok paling tidak suka, karena kesannya itu apa ya, membanding-bandingkan. Oke, kesannya membanding-bandingkan. Coba bakal berpikir antara dua, ini mantannya, PDKT yang lain, atau dia lebih ke menyudutkan si laki-laki gitu, nah itu laki-laki paling tidak suka. Oke, berikutnya menghakimi orang lain. Ini lelaki paling tidak suka juga ini, teman-teman, perempuan yang suka menghakimi. Menghakimi boleh-boleh saja, teman-teman, tapi kalau terlalu itu menghakimi. Orang paling gak suka itu, guys. Laki-laki paling gak suka dihakimi. Banyak nih menghakimi, ini kategorinya banyak loh. Bisa menghakimi orang lain di sosial media, dan si lelaki melihatnya, laki-laki tidak suka. Atau enggak, dia menghakimi siapa-siapa lah, mungkin temannya, keluarganya, orang tuanya. Laki-laki tidak suka ya, teman-teman ya, karena laki-laki akan berpikir, ini cewek ndak bagus loh, ndak baik loh. Dia suka menghakimi, gimana kalau kita nanti jadian, atau gimana kita nanti kalau menikah. Nah, itu laki-laki akan berpikir 2 kali, teman-teman. Oke, kita lagi poin berikutnya ya. Nah, ini juga nih hal-hal yang paling tidak disukai pria terhadap si wanita, posesif. Ini paling tidak disukai nih, posesif yang berlebihan, istilahnya cemburu yang berlebihan, gaya yang berlebihan, ekspresi yang berlebihan. Contoh gini, kalau jalan di mall ya, atau di kafe, atau di manapun lah jalan, si wanitanya maunya tangannya dipegang, itu posesif tuh, berlebihan banget. Itu laki-laki nggak suka. Masa mau pegang tangan di keramaian, tuh bahaya itu, terlalu lebay ya. Terus posesif yang berikutnya, tiba-tiba si cowok ditelepon oleh temannya via WhatsApp ya. Terus si wanita lagi nelpon lagi nih, tiba-tiba tulisannya di HP wanita sedang dalam panggilan lain. Nah, wanita langsung emosinya meledak, kayak perang dunia kedua, teman-temannya. Tiba-tiba dia marah sama pasangannya, kenapa kamu nomornya sedang dalam panggilan lain, dan sebagainya, tanpa dijelaskan. Dia udah ngomel duluan ya, posesif yang berlebihan, cemburu yang berlebihan. Laki-laki paling suka buang sifat itu, teman-teman ya. Atau lagi nih, laki-laki lagi jalan nih sama temannya, cewek, ini temannya atau keluarganya. Terus si perempuan lihat, tiba-tiba esokan harinya dia marah yang berlebihan, emosinya yang meledak, atau tadi diam tiba-tiba,
Itu gila teman-teman ya, laki-laki paling gak suka ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi survei ya. Kalau dari Juan ya, kalau pandangan pribadi Juan, hal-hal yang sebenarnya tidak disukai oleh pria terhadap wanita itu ya mungkin menurut Juan ini ya, belanja yang berlebihan. Oke, belanja yang berlebihan itu gimana sih teman-teman? Misalkan nih teman-teman, ini kita ndak terlalu bicara mengenai hal yang bohong, kita bicara jujur aja lah teman-teman. Belanja cewek itu teman-teman luar biasa gokil. Kalau belanja itu bukan main. Nah, sebanding enggak pendapatannya si laki-laki dengan pengeluarannya. Misalnya gaji si laki-laki 3 juta satu bulan. Nah, belanjanya si perempuan ini 200 ribu satu hari. Bukannya berarti kalau dikalikan dalam satu bulan itu 6 juta, sedangkan gaji si cowok 3 juta, minus 3 juta. Di mana dapatnya 3 juta ngutang? Itu ya. Perlu dicatat itu. Kemudian ada lagi nih teman-teman. Kalau menurut Juan pribadi ya, kalau perempuan belanja, kalau menurut Juan hal yang tidak disukai oleh cowok lagi berikutnya adalah ketika belanja satu baju nunggunya 5 jam. Serius teman-teman, ini milih kiri, tengah, kanan, ada 3 baju nih, dia milih 5 jam, dia milih teman-teman. Nggak tahu kenapa, yang jelas itu hal yang tidak disukai cowok menurut Juan. Nah, kemudian hal yang tidak disukai cowok lagi kalau menurut Juan apa ya, suka mendahulukan orang lain dari ketimbang pasangannya. Tanda kutip ya, bukan mendahulukan keluarganya, bukan mendahulukan orang tuanya, bukan, tapi mendahulukan orang yang tidak sama sekali penting. Itu cowok paling tidak suka. Karena kenapa? Coba bakalan mikir gini loh teman-teman. Loh, kok dia orang lain yang dia tidak kenal dan bukan siapa-siapa, dia aja apa ya, dia begitu perhatian lah gitu. Sedangkan sama pasangan sendiri dia enggak. Itu cowok paling gak suka. Kemudian menurut Juan lagi, hal yang tidak disukai oleh cowok terhadap cewek ada lagi nih. Ini rahasia ya guys ya. Cewek paling suka buat akun ganda. Juan baru tahu teman-teman. Juan baru tahu. Ini rahasianya cewek ya. Cewek suka buat akun ganda. Itu lelaki paling tidak suka. Tujuannya buat akun ganda itu apa sih? Kalau menurut Juan pribadi ya, selingkuh iya. Ya oke. Mencari teman baru atau teman ngobrol baru iya. Terus menebar pesona terhadap orang-orang baru iya. Bukan iya semua lah. Tujuannya membuat akun baru itu yaitu tadi, misalnya WhatsApp-nya 2, Facebook-nya 3, Instagram-nya 5. Bukannya gila itu guys ya. Tujuannya apa sih gitu. Kecuali dia seorang pebisnis atau enggak dia akunnya yang dulu hilang. Oke, misalnya akun Facebooknya yang dulu dia lupa. Tapi kalau menurut Juan pribadi itu adalah alasan yang umum ya. Alasan yang umum yang sering wanita lontarkan terhadap pria. Kalau ditanya nih, loh kok Facebook baru lagi? Iya, yang kemarin udah lupa kata sandinya. Kok FB baru lagi sih? Iya, yang kemarin udah keblokir. Katanya alasannya ya. Tapi yang sebenarnya enggak kalau menurut Juan ya. Enggak, itu bukan menjadi hal yang alasan yang masuk akal ya kalau menurut Juan ya. Karena kalau udah punya Facebook satu nih, otomatis kan tersimpan di HP-nya. Tersimpan secara otomatis sandi dan sebagainya. Kalau itu menurut Juan alasan yang tidak masuk akal kalau menurut Juan pribadi. Karena rata-rata kalau menurut Juan, orang yang 2 akun ganda itu berarti dia merubah semua pola ruang hidupnya. Contoh, ada nih seorang wanita yang belum menikah, dia punya 1 Facebook. Kemudian setelah menikah, dia punya 2 Facebook. Facebook yang pertama dari pakai, Facebook yang kedua dia buat lingkungan baru, lingkungan pernikahan karena dia udah menikah ya. Mungkin Facebook yang lama masih ada mantan-mantannya, teman-teman dan sebagainya, makanya dia buang. Nah, itu juga termasuk alasan juga tuh teman-teman. Termasuk hal
hal yang masuk akal kenapa wanita membuat akun baru. Tuh. Oke, sampai segini teman-teman ya video yang dapat Juan berikan atau video yang dapat Juan paparkan kepada teman-teman. Adapun lebih dan kurangnya Juan mohon maaf karena Juan bukan makhluk yang sempurna. Bila ada kekurangan silahkan komen di bawah. Bila ada kelebihan dan bermanfaat buat kaum wanita, terima kasih banyak. Semoga ini menjadi pelajaran buat teman-temannya dalam rumah atau dalam kamar. Coba renungkan kembali, coba berpikir kembali sebenarnya sifat saya ini yang mana di antara poin yang Juan sebutkan. Oke, lembuat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya juga ya. Let's go.